Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM C0D0190029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek fiskal dan aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. 1. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Dasar hukum penagihan piutang. Dasar hukum penagihan piutang pajak berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam UU Nomor 2008 Tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut. Hak untuk melakukan penagihan piutang pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan bandingan, serta putusan peninjauan kembali. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tangguhan apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak. Pajak masukan sebagai piutang PPN. PPN masukan pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim ke negara. Akun pajak masukan ada di bagian kredit dalam jurnal akuntansinya. Misalnya pada tanggal 6 Oktober 2017 PT DEF PKP membeli barang untuk persediaan barang dagangannya dari PT UPIWI PKP. Harga belinya adalah Rp50.000 dan PPN masukan yang dibayar adalah Rp5.000. Macam-macam jenis pencatatan jurnal PPN masukan sesuai dengan jenis transaksinya. 1. Jurnal PPN masukan untuk membeli tunai. Jika perusahaan untuk PKP membeli BKP atau JKP secara tunai, biasanya segera menerima faktur pajak dari PKP penjual. Atas faktur yang disebut tersebut PKP bisa segera mencatat PPN yang dibayarkan. 2. Jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Kegiatan penagihan piutang pajak secara umum meliputi 1. Surat teguran, 2. Surat paksa, 3. Surat perintah melaksanakan permintaan, 4. Lelang. 2. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Dalam menyebutkan piutang tak tertagih, istilah yang digunakan oleh UU PPH adalah piutangnya nyata-nyata tidak dapat ditagih. Secara definisi, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Definisi itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 2007 PMK 010 atau 2015 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 105 PMK 03 2009 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Secara umum, piutang tak tertagih menurut perpajakan dibolehkan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU PPH dengan syarat yaitu 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak tertagih kepada Direktur Jenderal Pajak. 3. Telah diserahkan perkara penagihannya pada pengadilan negeri atau instansi pemerintah. 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debit kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K UU PPH. 3. Perlakuan pajak pada persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat persediaan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca perusahaan Anda. Namun, perlu ingat bahwa menyimpan persediaan untuk waktu yang lama belum tentu merupakan hal yang baik. Ini karena Anda dapat membayar biaya penyimpanan dan produk berpotensi menjadi utang. Berikut adalah beberapa contoh persediaan. 1. Jumlah pakaian yang harus dijual perusahaan. 2. Hotdog yang siap dijual oleh stand hotdog. 3. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur. 4. Cupcake yang belum selesai Jenis persediaan. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang jadi. 3. Persediaan dalam proses. Itulah penjelasan dari materi saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.